Halo, halo Sobat IX semuanya, selamat malam. Oke, suaraku terdengar jelas nggak ya? Mungkin boleh kasih reactionnya. Kalau suaranya udah jelas, kita bisa langsung mulai live session kali ini. Oke. Oke. Untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live session kali ini, mungkin bisa banget untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk bergabung di live session kali ini, karena di live session kali ini kita akan membahas topik yang pastinya sangat seru dan sangat bermanfaat pastinya, yaitu tentang behind the journey, cerita alumni delegasi mengikuti program IEX dan berhasil mendapatkan Vali Funded. Nah, jadi bisa dibilang teman-teman semua akan mendapatkan tips atau bocoran gitu ya, gimana sih caranya supaya bisa berhasil dan mendapatkan program Vali Funded langsung dari alumni IEX Batch 4. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi pokoknya stay tune terus sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Mungkin kita akan mulai mengundang narasumber kita yang sangat spesial, dan untuk 1 jam ke depan kita akan sharing bareng untuk teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan insight tentunya ya. Oke, kita undang dulu. Oke. Halo Kak Reza, selamat malam. Halo Kak Tika, selamat malam. Oke, gimana Kak Reza kabarnya? Alhamdulillah, I'm very great Kak Tika. Kak Tika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Reza sendiri apakah udah siap untuk memulai live session kali ini? Oh, sudah sangat siap Kak Tika. Oke, mungkin sebelum kita ke acara intinya, saya akan membuka dulu live session kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Reza dan Sobat IEX semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang sudah saya bilang tadi ya, yaitu cerita alumni delegasi mengikuti program IEX dan berhasil mendapatkan Vali Funded. Oke, mungkin dari Kak Reza sendiri boleh banget untuk perkenalan dan agar teman-teman di sini bisa mengenal lebih jauh nih Kak Reza ini siapa sih sebenarnya. Gitu. Silakan Kak Reza. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan hangatnya Kak Tika. Halo, selamat malam teman-teman semua. Mungkin di sini ada beberapa dari followers aku ya Kak Tika yang udah Oh, kenalin aku. mantap. Dan juga ada dari followers Indonesia Net Exchange yang mungkin masih ada keraguan gitu ya untuk ikut program ini gitu. Nah, jadi sesuai yang sudah dikatakan oleh Kak Tika, selamat malam. Nama aku Fahri Reza Daris Albar. Sebagai mahasiswa semester 4 di IPB University, Mantap. menjadi fully funded Indonesian Youth Exchange Batch 4 dan berangkat ke Malaysia pada bulan Maret lalu, teman-teman. Oke, keren banget. Jadi Kak Reza ini masih kuliah semester 4 ya Kak ya? Betul, Katika. Oke, berarti masih aktif banget gitu ya di kampus juga ya? Alhamdulillah masih aktif. Oke, mungkin sebelum Kak Reza ini mengikuti program IEX dan berhasil mendapatkan uh, Vali Funded, seperti apa sih perjalanan Kak Reza sendiri dalam mengembangkan diri kakak sehingga bisa berani mencoba mendapatkan atau mengikuti internasional ini, program internasional ini? Oke, terima kasih Katika. Well, mungkin di sini aku sedikit throwback ke zaman SMP ya Katika. Jadi, Oke. sebelum aku menjadi delegasi fully funded di Indonesian Youth Exchange itu, awalnya aku hanya siswa biasa yang hanya sekolah untuk belajar mengerjakan Hmm. tugas, kemudian pulang mengerjakan PR, sekolah lagi gitu ya teman-teman.
Di situ tuh aku merasa bahwa oh kayaknya kalau kayak gini itu tuh bakal flat aja gitu ke sana. Dan akhirnya di situ aku memutuskan untuk bertekad, aku untuk konsisten mengikuti sebuah ekstrakurikuler dan alhamdulillah dari konsisten itu aku menjadi ketua di sana, ketua Hmm. ekstrakurikuler. Kemudian aku lanjutkan ke jenjang SMK. Nah, di sana tuh aku juga tetap konsisten gitu dengan tekad yang aku buat. Aku tetap mengikuti sebuah ekstrakurikuler di sana namanya Hmm. jurnalistik. Nah, di sana aku bersama teman-teman jurnal aku itu menjaga media dari sekolah aku SMKN 1 Cikampek. Nah, semasa sekolah tuh aku benar-benar aktif, aku selalu bertekad dan memiliki niat gitu ya untuk selalu aktif demi pengembangan diri aku sendiri gitu. Lalu Hmm. akhirnya, alhamdulillah aku diterima di kampus impian aku, IPB University. Mantap. Keren. Alhamdulillah. Nah, di sana aku tentunya semester 1 itu dipakai atau digunakan semasa untuk adaptasi gitu Katika. Jadi aku Hmm. menggunakan semester 1 itu tuh eh, bagaimana sih cara aku beradaptasi di IPB University selama semester 1 baik dari mata kuliahnya, dari program studi aku gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat itu adaptasi aku tuh nggak terlalu lama gitu Katika. Hmm. Jadi di semester 1 pertengahan itu akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program magang dari BEM di fakultas. Hmm. Nah, mulai dari situ akhirnya aku aktif di organisasi BEM semester 1, 2, hingga 3. Keren. Alhamdulillahnya dari keaktifan tersebut sama background aku selama SMP dan SMK tadi, aku diamanahkan menjadi ketua pelaksana atau project officer, yaitu portal Hmm. PB. Itu adalah program internasional, yaitu program seminar dan juga kompetisi tingkat internasional. Di sana tuh aku memahami gimana sih cara aku critical thinking atau berpikir Hmm. kritis. Kemudian bagaimana aku nge-solve suatu permasalahan atau problem solving. Kemudian bagaimana aku memanajemen semua tim, ada 6 divisi tuh saat itu ketika Hmm. dan bagaimana cara aku nge-reach out peserta dan juga juri dari luar negeri tentunya karena ini kan skala internasional ya Katika. Iya, benar banget, benar banget. Nah, kemudian dari mengikuti program Portal Seven tersebut itu berakhir di semester 3 Katika dan pada saat Hmm. semester aku tuh berpikir di libur semester kali ini aku menghabiskan waktu ngapain gitu ya. Ya. Ya, aku scrolling Instagram adalah timeline Indonesian Youth Exchange di mana dia sedang membuka program fully funded. Nah, Hmm. sejak aku melihat postingan itu, wah kayaknya aku harus upgrade nih dari yang tadinya jadi panitia program internasional menjadi delegasi internasional ke luar negeri. Yang dimana itu juga sangat insightful dan Keren. pengalaman pertama aku gitu ketika untuk Hmm. luar negeri gitu. Dan akhirnya aku mencoba daftar, akhirnya pas aku daftar terpilih menjadi delegasi fully funded Indonesian Youth Exchange. Jadi seperti Keren. perjalanan aku ketika. Oke, keren banget nih perjalanan dari Kak Reza sudah dijelaskan sangat runtut ya sampai akhirnya terinspirasi untuk mengikuti program IEX ini. Nah, sesuai dengan tema kali ini nih Kak, masih banyak nih pemuda yang menganggap bahwa program Valley Funded ini hanya untuk orang-orang yang luar biasa gitu. Padahal tadi kita juga udah mendengar dari cerita Kak Reza sendiri, bahwasanya Kak Reza juga dari beasiswa atau mahasiswa biasa gitu ya. Jadi menurut Kak Reza nih, gimana sih seberapa realistis peluang tersebut bagi mahasiswa atau pemuda Indonesia untuk mematahkan stigma itu gitu. Oke, betul banget kata Katika. Kita tuh harus mematahkan stigma seperti itu ya. Hmm, Aku tuh punya iya. prinsip selama aku berkuliah di IPB University, aku tahu bahwa kamu itu tidak harus menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa, Katika. Nah, dari prinsip Yes. apa yang selalu aku tanam di kehidupan aku, mulai dari semester 1 hingga saat ini semester 4, akhirnya bisa juga gitu, tercapai juga, change-nya tuh ada, Hmm, possibility-nya tuh ada gitu. Jadi, kalau kamu benar-benar dan memiliki niat yang baik untuk misal untuk membantu masyarakat, itu tentu akan ada caranya sendiri, Kak. Dan tentunya malah kesempatan itu yang akan datang menghampiri, ketika. Jadi itu tadi, betul. sebagai mahasiswa biasa, tentu aja pasti realistis, pasti realitanya ada gitu untuk mendapatkan possibility itu. Asal kita mau berusaha dan juga memiliki niat yang baik. Itu dia, Katika. Betul. Setuju banget ya Kak Reza nih. Jadi kita dari mahasiswa atau mungkin siswa biasa ya kalau kita nggak mengambil kesempatan itu ya
kita nggak jadi luar biasa gitu ya. Betul sekali Kak Tika. Oke, nah tadi kan Kak Reza sempat tertarik nih untuk mendaftar program IX. Nah, sebenarnya yang bikin Kak Reza tertarik sendiri itu apa sih? Ataukah karena ingin mengejar program Valley Funded-nya itu, atau mungkin ada hal yang lain? Oke, di luar dari datangnya kesempatan itu ya Kak Tika, itu dari awal aku menjadi mahasiswa di IPB University, itu tuh aku memiliki college plan. Aku tuh memiliki Hmm. roadmap gitu Kak, dari semester 1, 2, 3, hingga semester 8 tuh aku punya target. Tentunya dari target tersebut juga tidak bisa dipungkiri kalau kita tuh akan ada yang tercapai, akan ada juga yang tidak tercapai. Namun, tidak tercapai itu bukan misalnya tidak sesuai rencana gitu, terus kita lupakan begitu saja, tidak, Kak. Karena di Hmm. situ ada namanya evaluasi. Ketika kita tidak mencapai dalam waktu yang ditargetkan, itu kita bisa evaluasi kita di mana nih kurangnya gitu. Dan balik lagi dari analisis roadmap atau college plan ini tuh kita bisa prepare lebih dalam, lebih jauh gitu, Kak. Hmm. Sebagai mahasiswa ya, menurut aku tuh kita tidak bisa let it flow. Kita nggak bisa hanya kupu-kupu, kuliah Hmm. pulang. Tapi kita menargetkan apa pencapaian yang harus kita dapat selama kita berkuliah gitu Kak Tika. Hmm. Nah, alhamdulillahnya dari college plan tersebut dan dari alur atau flow yang aku ikuti juga dari semester 1, semester 2 hingga terpilih menjadi ketua pelaksana program internasional tadi, dan di situ tuh aku lihat bahwa oh kayaknya flow aku ini bisa naik level ke internasional, mulai dari panitia internasional menjadi delegasi internasional. Dan alhamdulillah college plan tersebut aku benar-benar berhasil mencapai targetnya, bahkan tidak sesuai target. Yang tadinya targetnya tuh mungkin di semester 5 atau 6 gitu Kak Tika, dan Ya. alhamdulillah semester 4 aku sudah mendapatkannya. Seperti itu Kak Tika. Jadi college plan itu sangat penting ya sebagai Hmm. mahasiswa gitu Kak Tika. Iya benar, setuju banget Kak. Apalagi kalau misal udah ada kesempatan nih, kita nggak coba gitu. Jadi kalau misal kita nggak coba, udah pasti bakal gagal gitu ya Kak ya. Tapi Betul, kalau misal kita mencoba, ada kemungkinan nih bakal berhasil atau gagal gitu ya. Nah, betul. dari Kak Reza ini mendapatkan yang berhasil gitu teman-teman semuanya. Oke, seru banget nih cerita dari Kak Reza. Mungkin ini adalah apa, pertanyaan yang mungkin ditunggu teman-teman semuanya, yaitu gimana sih cerita atau proses seleksi yang dijalani sama Kak Reza sendiri sehingga dinyatakan lolos menerima Valley Funded nih. Ada nggak sih tahapan yang mungkin menurut Kak Reza ini menantang gitu? Mungkin boleh diceritain nih Kak Reza. Oke, well ini sangat menarik ya ketika Hmm. pertanyaannya. Jadi pada saat aku mengikuti IYX ini bermula di bulan Desember tahun 2025 teman-teman. Hmm. Pada saat libur semester kala itu, aku ingin mencari kesibukan supaya tetap produktif ya. Dan alhamdulillah, seperti yang dikatakan sebelumnya, aku menemukan postingan di timeline berandaku ada Hmm. program exchange nih ke luar negeri. Dan akhirnya aku ikut. Nah, tahapan yang paling penting harus teman-teman siapkan adalah yang pertama, teman-teman stalk dulu. Teman-teman tuh Hmm. kepoin dulu guidebooknya. Apa visi misi dari program Indonesian Youth Exchange gitu. Bagaimana alur seleksinya, apa saja program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Nah, mulai dari baca guidebook tersebut, akhirnya aku tahu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama ini, teman-teman tuh diharuskan mengisi Google Form ya, teman-teman. Di dalam Google Form itu tuh, teman-teman harus mengisi data diri teman-teman, kemudian ada sedikit esai yang harus teman-teman jawab, seperti misalnya, apa sih kontribusi terbesar teman-teman dalam kehidupan teman-teman, kemudian apa yang ingin teman-teman lakukan ketika menjadi delegasi gitu. Jadi di situ semua pertanyaan ada, coba dijawab aja dengan jujur, dengan realistis, dan juga dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada gitu. Nah, dari tahapan administrasi tersebut, tentunya pihak panitia Indonesian Net Exchange itu akan men-screening mana yang jawabannya realistis, mana yang memang memberikan kontribusi terbesar, mana yang memang cocok untuk dijadikan delegasi fully funded gitu dan maju ke tahap selanjutnya. Hmm. Nah, dari tahap tersebut, akhirnya masuk ke tahap wawasan kebangsaan, teman-teman. Dari namanya saja wawasan kebangsaan ya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini diuji seberapa besar wawasan teman-teman mengenai nasionalisme Indonesia, kemudian eh, juga wawasan teman-teman mengenai negara tujuan. Misal Indonesian Exchange akan mengadakan di negara Malaysia. Nah, jadi dalam tes wawasan tersebut akan ada sedikit soal mengenai negara Malaysia tersebut, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Tentu
tes ini tuh dipersiapkan untuk teman-teman mempelajari lebih dalam dan juga menjadi bekal teman-teman ya. Ketika nantinya lolos menjadi delegasi fully funded, nah teman-teman tuh punya bekal gitu dari tes wawasan tersebut. Sehingga dua tahapan tadi, administrasi dan juga wawasan itu dipersiapkan untuk teman-teman nantinya saat berangkat ke negara tujuan. Dan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus dari seleksi wawasan tersebut, teman-teman akan maju ke tahap terakhir, yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Hmm. Teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu FGD ya Katika. FGD itu Focus Group Discussion. Jadi sebuah forum di mana teman-teman itu dikumpulkan dengan pendaftar atau kompetitor lainnya yang akan mendiskusikan atau memberikan opini mengenai isu-isu tertentu dari pihak panitia. Nah, isu yang biasanya dibawakan ini biasanya SDGs ya teman-teman, Ya. Sustainable Development Goals. Nah, teman-teman nih harus menganalisis gitu, meriset data-data mengenai isu-isu dari SDGs ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah melaksanakan sesi FGD ini dengan sangat baik, dengan apa ya, riset datanya itu benar-benar valid, kemudian diungkapkan dengan percaya diri, dengan lantang, dan juga bahasanya itu benar-benar ilmiah, oke. Itu teman-teman tuh chance lebih besar untuk dinyatakan sebagai delegasi fully funded, teman-teman. Dan di Hmm. tahap FGD tersebut, tahapan terakhir, esokannya adalah announcement, teman-teman. Nah, di announcement ini tuh tidak hanya satu orang saja yang akan terpilih menjadi delegasi fully funded. Maksudnya tidak hanya satu nominasi aja ya teman-teman, tapi ada nominasi lainnya. Ada golden funded, ada special funded, ada juga partial funded gitu teman-teman. Jadi benar-benar sebuah platform yang cocok gitu untuk teman-teman mengembangkan diri. Terlebih lagi untuk pemuda yang memiliki inovasi, kreatif, sama jiwa leadership atau kepemimpinan. Jadi seperti itu perjalanan aku Katika. Mantap, keren banget nih Kak Reza. Jadi untuk teman-teman semuanya perlu di-highlight ya, yang menjadi poin pentingnya itu kita harus paham dulu nih buku panduan yang ada di EX itu sendiri ya. Jadi ketika kita mendaftar pun kita udah tahu nih bakal melakukan apa, kemudian mungkin pertanyaan atau esai itu kita bisa mengerjakan dengan baik gitu ya Kak ya. Betul Jadi sekali bisa Katika. berhasil mendapatkan wali pandit itu. Mantap, keren banget nih Kak Reza nih ceritanya. Terima Oke. kasih. Oke, mungkin kalau dari Kak Reza sendiri nih, apa aja sih kualitas atau karakter yang sebenarnya dicari oleh penyelenggara program internasional? Apakah menilai dari prestasinya atau mungkin pengalaman organisasinya di kampus atau di sekolah atau mungkin hal lainnya nih menurut Kak Reza? Oke, kalau menurutku pribadi ya Katika, sebenarnya kualitas atau karakter yang dicari itu adalah pemuda yang memiliki integrasi tinggi. Jadi, Hmm. mana pemuda yang memiliki integritas tinggi itu menjadi eh, poin atau aspek yang paling penting gitu ya, yang diperhatikan oleh pihak panitia. Karena integritas itu melebihi aspek lainnya. Hmm. Benar-benar kejujuran, integritas itu tuh paling utama ya teman-teman. Nah, tapi tidak dipungkiri juga jika teman-teman memiliki background atau latar belakang yang cocok dari segi visi misinya IYX atau Indonesian Youth Exchange, itu juga sangat diperhatikan, sangat dicari kualitas pemuda yang seperti itu gitu teman-teman. Seperti yang tadi misalnya aku contohkan, aku tuh aktif di organisasi, kemudian aku aktif mengikuti lomba. Nah, tentunya itu akan menjadi poin plus juga teman-teman. Jadi nggak hanya pemuda yang memiliki prestasi, nggak juga pemuda yang fluent bahasa Inggris, itu tuh bisa menjadi delegasi fully funded. Untuk mahasiswa atau pemuda-pemuda atau siswa SMA, SMK yang memiliki integritas, kemudian niat yang baik untuk menciptakan dampak yang baik bagi masyarakat, tentunya itu juga change-nya besar ya untuk menjadi delegasi fully Hmm. funded. Seperti itu Kak Tika. Oke, mantap. Jadi dari karakter yang mungkin bisa ditonjolkan tuh yang baik ya udah dilihatkan aja gitu ya. Jadi bisa menjadi poin plus tersendiri gitu ya Kak ya. Jadi Betul. mungkin bisa lebih berani juga ya, ada pengalaman apa bisa disampaikan dan jadi bisa menjadi poin plus itu tadi. Oke, noted Kak Reza. Nah, kali ini kan Kak Reza ini berhasil gitu ya menjadi best delegate juga nih di program Valley Funded IEX Batch 4. Nah, menurut Kak Reza sendiri nih, selama program itu kebiasaan atau sikap apa sih yang membuat seseorang itu bisa lebih menonjol selama mengikuti program sehingga bisa dilihat mungkin ya oleh Dewan Juri gitu. Gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya kunci utamanya ya Kak Tika, itu ada Hmm. satu kata,
yaitu konsisten. Mantap. Pertama, konsisten dalam setiap agenda, dalam setiap kegiatan. Jadi pemuda ini atau delegasi ini tuh benar-benar aktif, benar-benar hadir dalam setiap agenda di Indonesian Youth Exchange. Itu akan memungkinkan teman-teman menjadi delegasi best atau delegasi terbaik ya. Hmm. Kemudian konsisten akan keaktifan gitu. Jadi konsisten ini maknanya ada banyak teman-teman. Konsisten dalam mengikuti kegiatan, konsisten dalam kedisiplinan, konsisten dalam keaktifan gitu. Jadi teman-teman ketika konsisten itu akan dilihat dan dipandang gitu, akan ke spotlight dengan sendirinya teman-teman. Sehingga pada saat berjalannya acara, teman-teman juga akan apa ya, memiliki value gitu teman-teman. Dilihat oleh delegasi lainnya tuh teman-teman bervalue, oh delegasi ini tuh sangat aktif ya dari awal sampai akhir. Oh, delegasi ini tuh benar-benar konsisten, disiplin gitu, tepat waktu. Jadi akan dipandang bagus oleh delegasi yang lainnya juga. Sehingga itu adalah konsistensi yang paling bagus untuk menjadikan delegasi itu menjadi delegasi terbaik di batch-nya. Seperti itu, Kak Tika. Oke, benar banget. Jadi mungkin dari teman-teman semua ini perlu dicatat gitu ya, yang bisa apa ya menonjol itu dari konsistensi itu sendiri. Jadi kalau misal merasa capek atau mungkin menyerah, itu kita bangkitkan lagi motivasi kita ikut ini tuh apa sebenarnya gitu ya. Dan Betul. tentunya pasti mendapatkan teman-teman yang suportif nggak sih Kak di kegiatan ini? Betul, betul. Kita selain apa ya, selain jelajah juga di negara tujuan, kita tuh dapat teman-teman yang suportif, kemudian dengan latar belakang yang berbeda juga. Jadi yang biasanya kita mungkin sekolah atau kuliah di lingkungan yang sama, semenjak kita ikut Indonesian Youth Exchange, kita bertemu dengan teman-teman dari luar pulau. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, ada yang dari Hmm. Sulawesi, dari Sumatera juga gitu. Jadi teman-teman tuh bisa terbuka perspektifnya ketika bertemu dengan gitu Kak Tika. Oke, luar biasa banget. Jadi pengalamannya tuh nggak cuma dapat prestasi, melatih public speaking kita, tapi juga menambah koneksi gitu ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kalau misal ada kegiatan apa nih, kita bisa menghubungi teman kita yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi kayak udah enak gitu ya kayak. Betul betul Kak. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih banyak nih yang merasa minder nih sama dirinya sendiri atau mungkin nggak percaya diri gitu ya karena sering melihat mungkin melihat pencapaian orang lain di media sosial gitu ya. Jadi bikin kita tuh menciut gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari Kak Reza sendiri nih, ada nggak sih rasa minder itu dan gimana sih cara Kakak untuk mengatasinya hingga Kak Reza ini punya keyakinan untuk mendaftar di program EX ini? Oke, well, gimana strategi aku ya ketika ketika aku melihat teman-teman aku tuh memiliki pencapaian yang luar biasa, tentunya aku harus fokus ke diri aku sendiri. Karena teman-teman, ketika kita terlalu fokus ke pencapaian orang lain, itu tuh akan apa ya, membawa hal yang buruk atau membawa dampak negatif bagi diri kita pribadi. Makanya, aku menerapkan prinsip gitu. Ketika aku maju ke depan, itu tuh harus melihat aku yang ada di belakang, aku sebelumnya gitu. Apakah aku yang sebelumnya seperti ini? Apakah aku yang sebelumnya seperti itu? Jadi untuk kedepannya, aku harus upgrade. Aku harus beda gitu, Kak. Jadi setiap step per step itu tuh aku harus ada perkembangan sendiri. Nah, strategi aku yang pertama, tentunya aku membangun personal branding terlebih dahulu, Kak Tika. Jadi aku membangun dan Oke. memulai dari personal branding. Apa hal-hal yang aku ikuti, kegiatan-kegiatan apa yang aku ikuti, hal-hal yang aku tanamkan dengan baik, hal-hal yang aku beri dampak ke masyarakat, itu semuanya mulai aku posting, mulai aku publikasi ke sosial media aku Hmm. khususnya. Kemudian dari situlah kita bisa membuat CV ya, atau kurikulum vitae yang teman-teman tahu itu menjadi lebih kuat dan lebih baik Hmm. pada apply ke program Indonesian Youth Exchange seperti ini. Nah, selain itu, teman-teman gimana sih caranya supaya membuat CV yang bagus? Itu tuh yang pertama. Teman-teman pasti mengira kegiatan-kegiatan di CV itu pasti seperti organisasi, seperti pengalaman kerja, itu kan. Padahal project-project yang teman lakukan seperti sekecil itu, sekecil sekecil misalnya teman-teman mempunyai project memilah sampah.
di RT teman-teman gitu. Nah, itu tuh bisa dimasukkan ke CV karena tentunya itu memberikan dampak dan itu teman-teman terjun langsung memberikan aksi yang nyata. Jadi hal-hal sekecil itu juga bisa menjadikan CV teman-teman tuh kuat. Seperti prinsip small action and big things. Jadi walaupun aksinya kecil, tapi teman-teman tuh berpikir luas, berpikir besar gitu. Sehingga nantinya CV atau background teman-teman tuh bisa terlihat. Jadi value teman-teman itu terlihat oleh teman-teman yang lain. Dan yang paling penting adalah fokusnya ke diri sendiri, teman-teman. Jangan melihat pencapaian orang lain. Seperti itu, Kak Tika. Hmm, keren banget, luar biasa nih Kak Reza. Jadi ada beberapa poin yang mungkin perlu dicatat ke teman-teman semua bahwa kita tuh jangan sampai minder melihat pencapaian orang lain karena itu tadi timeline kita kan berbeda ya Kak ya. Jadi kita Betul. fokus aja pada diri sendiri. Tuh, jadi aku setuju banget sih yang dibilang Kak Reza tadi. Apa namanya, kita juga perlu yang namanya personal branding juga. Jadi setiap hal kecil kesuksesan yang kita raih itu bisa banget kita apa ya, ibaratnya mungkin kita publikasi gitu ya untuk Iya, kita up, menjadi Kak. ya Betul. jadi biar kita juga ya ini aku juga bisa kok gitu ya kayak. Betul, betul, betul. Jadi mungkin untuk mengurangi rasa minder itu gitu ya Kak, mantap. Oke. Nah, mungkin dari Kak Reza nih, selama program di Malaysia gitu ya, dan bertemu dengan berbagai peserta itu tadi di latar belakang, pengalaman apa sih yang paling membuka cara pandang kakak nih tentang pengembangan diri dan apa pentingnya memiliki perspektif global karena di kegiatan itu kan juga kita bertemu dengan banyak orang tadi ya. Nah, pasti ada nih kayak pemikiran yang mungkin out of the book gitu ya buat Kak Reza sendiri. Apa sih yang didapat gitu dari pengalaman ini? Oke. Menurut aku pribadi, untuk membangun perspektif global ya, itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Seperti Hmm. tadi, kita tuh biasanya di Indonesian Youth Exchange ada pra kegiatan teman-teman. Jadi pra kegiatan itu kita biasanya ada sesi Zoom yang dimana ada pencerdasan, ada pembekalan, kemudian ada pembentukan tim juga. Jadi nanti Hmm. saat kita berangkat ke negara tujuan, kita tuh di situ akan dibentuk menjadi sebuah tim teman-teman. Nah, dimulai dari pra kegiatan tersebut, Kak. Kita tuh bisa memahami perspektif masing-masing anggota karena anggota kita juga pasti memiliki perspektif yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda. Nah, di situ kita bisa memahami gitu. Bagaimana sih pola pikir teman-teman semua? Kemudian bagaimana kita tuh kita berdiskusi Hmm. bagaimana isu ini. Misal kita bawa isu pendidikan ya teman-teman. Bagaimana sih isu pendidikan di daerah kamu? Bagaimana sih isu lingkungan di daerah kamu? Ketika semua orang dari latar belakang yang berbeda itu sudah berpendapat, maka di situ kita bisa menyatukan pendapat, kesimpulan gitu Kak, kesimpulan dari apa yang sudah diargumentasikan dengan tim kita. Nah, mulai dari situ aja kita tuh bisa apa ya, menciptakan perspektif global tadi. Sehingga pada saat berangkat ke negara tujuan, kita tuh bisa paham, oh, Hmm. kenapa di negara ini tuh berbeda di Indonesia karena gini 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 gitu, teman-teman. Jadi perspektif global itu bisa muncul dari hal-hal yang sekecil itu, teman-teman. Apalagi di Malaysia itu kita observasi ada kunjungan ke universitas, kemudian ada kunjungan Hmm. ke industri, di mana kita pasti akan diberikan insight gitu. Gimana sih prosedur di sana? Gimana sih prosedur perkuliahan di sana? Gimana sih prosedur industri di sana gitu. Sehingga kita bisa berpikir secara luas, nggak hanya menyimpulkan satu pendapat saja, tapi kita tuh bisa berpikir, oh, kenapa di Malaysia prosedur kayak gini? Karena A, karena B, karena Hmm. C gitu, teman-teman. Jadi dimulai dari apa ya, sering-sering discuss dengan teman, kemudian bercerita itu tuh bisa membuka kita dalam mengasah pemikiran global tadi sebelum kita ke negara tujuan ketika seperti itu. Luar biasa. Jadi di sana pun juga pasti mendapatkan banyak insight ya Kak yang mungkin Kak Reza juga belum tahu gitu, entah dari kampus fisik juga atau mungkin dari melihat apa di sana itu yang spesial tuh apa aja. Jadi bisa belajar langsung gitu ya Kak ya. Betul, Katika. Oke. Nah Kak Reza ini selain aktif organisasi juga di kampus dan berbagai kepanitiaan, nah selain itu juga Kak Reza juga sebagai ini ya project leader portal IPB nih. Nah Iya, menurut betul.
menurut kakak nih, bagaimana sih pengalaman organisasi ini bisa membantu dalam proses lolos program internasional ini? Oke, peran organisasi bagi aku itu tuh sangat penting ya teman-teman. Karena di dunia organisasi itu kita paham bagaimana kita manajemen sebuah organisasi. Dan ketika kita sudah belajar di sebuah organisasi, itu akan diaplikasikan kepada diri sendiri juga. Ketika kita sudah bisa memanajemen tim nih, nah kita belajar bagaimana sih cara kita untuk memanajemen diri kita sendiri. Hal sekecil bangun tidur jam berapa, kemudian di planning jam 9 kita ngapain, jam 10 kita ngapain. Nah, dari situ aja kita udah bisa manajemen diri kita sendiri. Organisasi itu memiliki peran penting akan hal tersebut, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memahami critical thinking atau berpikir kritis. Jadi ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah, misalnya dalam sebuah program kerja, kita tuh harus mencapai target misalnya 100, sedangkan saat ini targetnya baru 50. Nah, kita tuh harus berpikir bagaimana supaya target itu tuh tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan, teman-teman. Kedua itu critical thinking. Kemudian problem solving. Kita memecahkan masalah juga. Masalah yang tadi, gimana caranya supaya permasalahan yang tadi target 100 itu tercapai dengan waktu yang sesudah direncanakan gitu, teman-teman. Dan juga tentunya networking ya, teman-teman. Di organisasi itu banyak sekali teman-teman yang bisa membuka perspektif kita, teman-teman. Jadi perspektif kita itu nggak hanya apa ya, nggak cuman bulat di kita saja, tapi kita tuh bisa memahami perspektif orang lain itu seperti apa, dan kita bisa terbuka juga melalui diskus, melalui rapat seperti itu, teman-teman, melalui forum. Jadi organisasi itu sangat penting menjadi bekal ya, teman-teman, menjadi bekal ketika teman-teman mengikuti program seperti Indonesian Youth Exchange. Apapun programnya, pokoknya peran organisasi ini tuh sangat penting ya, teman-teman, untuk menjadikan diri teman-teman itu tuh baik nantinya ketika di masa depan. Jadi sebelum masuk ke dunia kerja, organisasi itu sangat penting. Kemudian untuk mengikuti sebuah organisasi atau komunitas seperti pertukaran pelajar Indonesian Youth Exchange itu juga sangat penting menjadi bekal teman-teman semua. So, mungkin habis ini teman-teman yang belum ikut organisasi akan lebih terbuka ya untuk ikut organisasi gitu. Jadi harapannya teman-teman semua harus berani, jangan takut untuk ikut organisasi. Karena itu bisa menjadikan diri teman-teman lebih upgrade seperti itu, teman-teman. Betul, setuju kali Kak Reza. Jadi selama kegiatan sekolah atau mungkin kampus gitu ya, jangan sampai menyia-nyiakan kegiatan atau menyia-nyiakan waktu ketika di kampus, karena banyak banget peluang ketika kita menjadi mahasiswa ya Kak ya. Betul sekali. Kita harus memanfaatkan kesempatan tersebut juga, teman-teman. Oke. Jadi jangan sampai apa ya, takut untuk mencoba, karena kesempatan itu nggak datang dua kali gitu. Jadi kalau kesempatannya udah lewat, ya udah, kita nggak akan mendapatkan kesempatan itu gitu ya. Betul, Katika. Nah, kali ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa apa ya, menjadi kunci teman-teman semuanya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, boleh nih bongkar sedikit rahasia kesalahan apa yang mungkin sering dilakukan oleh peserta ketika mendaftar program Vali Funded. Nah, menurut Kak Reza sendiri gimana nih sehingga teman-teman semua ini bisa memperkecil peluang kesalahan itu gitu? Oke, aku mungkin akan bedah as a personality-nya dulu kali ya, Katika. Kalau as a personal, teman-teman kebanyakan minder duluan ketika melihat program seperti ini. Kayak misalnya, bekal aku nih kurang nih untuk ikut program seperti ini. Nah, hal-hal tersebut itu yang bisa mengecilkan peluang teman-teman gitu. Karena balik lagi ke pertanyaan yang di awal tadi, kita tuh harus memulai untuk menjadi luar biasa. Tidak harus luar biasa terlebih dahulu untuk memulai sesuatu gitu, teman-teman. Nah, jadi perasaan minder itu tuh nantinya akan memperkecil peluang teman-teman. Padahal ketika teman-teman memiliki niat yang sangat baik, kemudian memiliki apa ya, keinginan yang besar gitu dalam sebuah platform kayak gini, itu tuh sangat penting ya, teman-teman, sehingga peluang itu tuh akan datang, teman. Jadi seperti ibaratnya teman-teman menarik benda aja gitu. Kalau teman-teman pede, itu teman-teman bendanya itu akan semakin ringan untuk ditarik, teman-teman. Ketika teman-teman minder, itu akan stuck atau bahkan tidak jalan sama sekali bendanya, gitu, teman-teman. Kemudian kalau dilihat dari sisi tekniknya, as a technical,
pada saat mengikuti tahapan administrasi, wawasan, dan juga FGD ya teman-teman, mungkin bisa diperkuat lagi sisi argumentasinya, mulai dari menganalisis data yang valid, kemudian sumber yang teman-teman cari itu disebutkan juga. Jadi teman-teman tuh benar-benar paham dan juga ketika teman-teman mengungkapkan argumentasinya itu tidak gagu gitu bisa dibilang ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh lancar mengungkapkannya karena teman-teman sudah paham, udah prepare, udah well prepare gitu teman-teman. Kemudian mungkin aku akan kasih tips juga ya. Ketika teman-teman menjawab sebuah esai, itu jangan aku beri, tapi aku ingin. Misal, Hmm. dalam program Indonesian Youth Exchange, aku bisa memberikan bla 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 bla. Nah, itu tuh biasanya kurang apa ya, kurang meyakinkan. Jadi biasanya panitia penyelenggara itu melihat aku ingin. Karena dari keinginan itu teman-teman tuh bisa dipandang, oh dia tekadnya besar, keinginannya bagus gitu, ingin memberikan dampak yang nyata gitu. Aku ingin menjadi pemuda yang gini gini gini. Aku ingin Indonesian Youth Exchange seperti ini. Aku ingin kedepannya membawa inovasi seperti ini gitu teman-teman. Jadi itu sedikit tips yang bisa aku kasih ke teman-teman. Seperti itu Kak Tika. Luar biasa banget. Nah, jadi teman-teman semua tuh tadi bisa banget dicatat poin-poin dari Kak Reza ya. Eh, apa namanya, kesalahan apa sih yang biasa dilakukan dan kita bisa improve sehingga mengurangi kesalahan itu gitu. Jadi bisa lolos gitu ya Kak ya ke Pauli Pandi. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya menurut kakak nih, kita kan tadi membahas tentang teman-teman yang mungkin minder gitu ya. Nah, ada nggak sih apa namanya apa cara nih yang harus dimulai dulu itu bagian mana gitu? Karena kadang kan karena minder terus dia bingung nih mau mulainya dari mana gitu. Nah, mungkin ada nggak sih 3 langkah pertama dari kakak nih yang bisa merekomendasikan ke teman-teman semua kayak gitu. Oke, mungkin 3 langkahnya ya Kak Tika. Ya. 3 langkah itu dimulai dari hal-hal basic dulu teman-teman. Seperti tadi langkah pertama, mungkin teman-teman menyiapkan niat dulu. Kemudian target, bisa teman-teman itu bisa mengatur target atau kayak tadi aku misalnya di awal college plan. Nah, kalau di sini teman-teman mungkin bisa life plan ya teman-teman. Life plan teman-teman per umur atau gimana gitu teman-teman bisa diatur dulu, diniatkan. Kemudian baru kita beranjak ke step yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah membangun dan merealisasikannya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membangun hal-hal yang udah direncanakan, bisa membangun portofolio gitu. Nah, portofolio yang dimaksud itu tadi merealisasikan apa yang sudah direncanakan, teman-teman. Misal teman-teman punya rencana untuk membangun bisnis, itu salah satu life plan teman-teman juga, dan tentunya itu bisa dijadikan portofolio teman-teman gitu. Sehingga dari 2 langkah tersebut teman-teman tuh bisa punya bekal yang bagus untuk mengikuti sebuah platform atau organisasi selanjutnya, teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga itu tetap konsisten. Teman-teman harus tetap konsisten. Jangan dibikin life plan-nya aja, tapi tiba-tiba teman-teman berhenti di step kedua misalnya. Jadi teman-teman udah membangun portofolio, nggak dilanjutin lagi. Terus target-targetnya itu mangkrak gitu teman-teman. Jadi step yang ketiga itu benar-benar sangat penting ya ketika itu harus konsisten. Ketika teman-teman konsisten itu akan memberikan dampak positif lah intinya untuk kehidupan teman-teman nantinya. Sehingga memperlancar dan mendatangkan hal-hal baik untuk nantinya. Oke, keren banget, luar biasa nih Kak Reza. Jadi itu tadi adalah 3 langkah yang mungkin bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, yang pertama itu membuat plan. Pasti kita juga untuk kedepannya nggak mau dong kita berjalan tanpa arah gitu ya. Nah, Betul. selain itu kita juga perlu yang namanya konsisten juga itu tadi, biar plan kita tuh berjalan sesuai yang kita inginkan gitu ya. Oke, seru banget nih live session kali ini karena kita banyak banget mendapatkan insight juga dari Kak Reza. Nah, uh, menurut Kak Reza nih, setelah mengikuti program IEX ini, perubahan terbesar apa sih yang kakak rasakan gitu? Baik dari sisi pola pikir, mungkin networking juga, kepercayaan diri juga apakah semakin bertambah atau mungkin peluang yang datang nih setelah program ini selesai? Boleh cerita nih Kak? Oke,
Sebenarnya aku nggak fluent ya bahasa Inggrisnya. Hmm. Jadi perubahan yang paling besar itu adalah conversation aku. Jadi yang tadinya mungkin aku nggak punya teman bicara dalam menggunakan bahasa Inggris, dan ketika diputuskan untuk berangkat ke Malaysia, itu tuh sebuah resiko aku sendiri gitu ya. Jadi aku benar-benar harus belajar bahasa Inggris lagi, kemudian aku harus melatih conversationnya bahasa Inggris gimana gitu. Jadi perubahan yang paling besar bagi aku itu adalah skill Inggris aku, Kak. Tapi seperti Hmm. kakak juga tadi, bagian percaya dirinya, tentu aku menjadi sangat percaya diri karena setelah aku mengikuti program Indonesian Youth Exchange itu aku tidak sendiri teman-teman. Aku bersama dengan delegasi-delegasi yang lain yang keren-keren juga. Tentunya mereka juga percaya diri. Jadi itu bisa mengefek gitu, mengefek ke diri aku pribadi. Kemudian dari sisi pola pikirnya juga, aku mengikuti berbagai conference di sana, di berbagai universitas. Kita di sana juga visit ke University Malaya, kemudian IIUM, Islamic Malaya gitu. Di sana tuh kita mengikuti berbagai conference mengenai SDGs. Nah, pola pikir kita tuh di sana diasah, teman-teman. Kita tuh harus berpikir, bisa dibilang ya, berpikir liar, tapi bukan liar hal-hal negatif, teman-teman, tapi berpikir keluar dari kapasitas kita. Nah, jadi ketika kita sudah bisa menerapkan berpikir liar tersebut, itu tuh ternyata apa ya, bisa dibilang ketika teman-teman sudah terasah, itu tuh teman-teman akan menjawab dengan tergantung. Kenapa tergantung? Karena misal ada orang yang bertanya, menurutmu gini 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 gimana sih gitu. Nah, kita bisa jawab dengan tergantung gitu. Jadi ada banyak perspektif, tergantung perspektif A, tergantung perspektif B gitu, teman-teman. Jadi mengasah pola pikir tuh yang paling penting juga ya, teman-teman, yang paling terasa aku dapatkan selama aku Hmm. mengikuti program ini. Kemudian sisi networkingnya, of course, aku mengikuti program ini tuh aku dapat banyak sekali kenalan dari berbagai teman-teman di Nusantara ya, teman-teman. Ada yang dari kemarin tuh ada yang dari NTT, teman-teman. Terus ada yang Hmm. dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, teman-teman. Nah, di sana tuh kita bisa memanfaatkan networking tersebut. Jadi nggak hanya pada saat acara berlangsung saja, tapi pasca programnya juga kita bisa rasakan. Kita bisa saling chit chat, kita bisa mungkin ketika kita butuh sesuatu untuk mengembangkan diri ya kita bisa chit chat, bisa saling mutualisme gitu, teman-teman. Jadi dampak yang paling terasa tuh itu sih, Kak, tadi. Skill fluent bahasa Inggris aku, kemudian pola pikirnya, networkingnya gitu. Intinya banyak sekali benefit yang teman-teman dapat ketika mengikuti Indonesian Youth Exchange, teman-teman. Oh iya, satu lagi, Kak Tika. Ketika aku menjadi delegasi, aku juga mendapatkan modul pembelajaran, Kak. Jadi di situ Hmm. modul about personal branding, kemudian ada juga mengasah bahasa Inggris, dan juga ada apa ya kemarin tuh, self development gitu. Hmm. Intinya dapat banyak sekali course yang bisa dipelajari teman-teman setelah acara itu selesai, teman-teman. Jadi banyak sekali benefit mengikuti Indonesia Change. Oke, luar biasa banget. Jadi nggak cuman dapat apa ya bahagianya, tapi juga dapat ilmunya yang berimpact sampai sekarang gitu ya Kak. Karena dapat Kali. modul itu tadi yang bisa kita bawa pulang gitu. Belum lagi mungkin penghargaan juga sehingga bisa membanggakan kedua orang tua kita tentunya Kak ya. Betul, betul, Kak Tika. Oke. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Kak. Banyak orang menganggap mengikuti program internasional ini hanya soal jalan-jalan gitu ke luar negeri. Nah, tadi kan kita juga udah menjelaskan, kita juga udah mendengar ya cerita dari Kak Reza, padahal nggak cuma jalan-jalan yang kita dapat, tapi juga banyak manfaat. Nah, mungkin kalau dari Kak Reza sendiri nih, manfaat apa sih yang paling berharga dan mungkin berdampak untuk jangka panjang nih, Kak Reza? Oke, manfaat yang paling terasa dan berdampak itu yang pertama tadi, Kak, networking ya. Hmm. Karena dari bertemunya banyak orang di berbagai belahan Nusantara, itu tuh tentunya bisa apa ya, menjaga silaturahmi kita juga. Jadi untuk depannya ketika kita sedang merencanakan sesuatu, misal kita tidak punya nih orang-orang di daerah yang harus kita tuju, tapi karena kita punya networking tersebut, kita jadi dimudahkan aksesnya seperti itu. Hmm. Jadi itu yang paling terasa. Kemudian Indonesian Youth Exchange ini tidak hanya untuk jalan-jalan, teman-teman. Tadi seperti yang sebelumnya aku ucapkan, ada program conference di itu kita
benar-benar nge-breakdown topik dari SDGs, mengapa kita harus mengedepankan bla 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 gitu teman-teman. Dan Hmm. juga di Indonesia Net Exchange ini kan berfokus pada bidang digital ya teman-teman. Jadi selain kita mengikuti conference, kemudian mendapatkan benefit-benefit yang lain, kita juga diasah bagaimana kita membuat sebuah inovasi teman-teman. Inovasi yang khususnya di bidang digital. Jadi ada sekitar 4 aspek, ada kesehatan atau health, Hmm. kemudian ada education, ada economic, ada juga perihal environmental atau lingkungan. Jadi kita tuh benar-benar disuruh pitching dari isu-isu 4 bidang tersebut dan dikorelasikan dengan SDGs teman-teman. Tentunya dari kegiatan tersebut tuh kita bisa mengasah jiwa inovasi kita, kreativitas kita teman-teman, dan juga cara kita public speaking. Hmm. Bagaimana sih cara kita public speaking atau pitching yang baik dan benar di depan kalangan orang, bagaimana alur flow ucapannya, bagaimana tata bahasanya, seperti itu teman-teman. Jadi Indonesian Youth Exchange itu tidak hanya jalan-jalan aja, tapi juga sebagai platform pengembangan diri yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya. Dan tidak hanya orang yang luar biasa yang bisa mengikuti acara ini, tapi orang-orang dengan niat yang bagus itu bisa banget, possible banget gitu. Possibility-nya pasti ada dan change-nya juga sangat besar, teman-teman. Jadi teman-teman jangan takut untuk ikut Indonesian Exchange karena ini juga kebetulan lagi dibuka yang self-funded-nya ya, Kak. Di Iya. ada untuk keberangkatan bulan Agustus atau September, teman-teman. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, teman-teman, karena bisa banget bertemu dengan jutaan atau ribuan orang di Nusantara ini, teman-teman. Seperti itu, Kak Tika. Oke, luar biasa banget nih. Jadi itu tadi mungkin manfaat atau dampak yang sangat dirasakan oleh Kak Reza itu sendiri ya. Nah, mungkin untuk teman-teman jika ingin merasakan dampak itu sendiri, boleh banget untuk bisa langsung ikut programnya ya Kak ya. Betul sekali. Nah, mungkin untuk kali ini kita coba sesi tanya jawab kali ya. Mungkin dari teman-teman semua kalau ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih bingung nih tentang program ini atau mungkin hal lainnya, boleh banget untuk ditanyakan ke Kak Reza mumpung kita masih apa namanya di sesi live gini ya Kak ya. Betul sekali, Kak Tika. Di sini aku lihat ada yang nanya nih, Iya, untuk boleh anak nih. SMP yang udah 16 tahun boleh ikut nggak sih? Oke, mungkin kalau untuk 16 tahun itu sudah diperbolehkan ya Kak, karena Indonesian Youth Action itu dari 15 hingga 35 tahun gitu. Iya, Dan betul. jika teman-teman punya minat yang besar gitu ya, untuk memberi dampak dan ingin membangun perspektif globalnya, itu sangat bagus untuk mengikuti program ini teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak bisa, mungkin hanya teman-teman mempersiapkan saja gitu ya, prepare lebih bagus lagi untuk mengikuti program ini, supaya jalannya dipermudah gitu Kak Tika. Betul banget. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin masih apa merasa usiaku udah cukup belum ya. Jadi untuk program ini tuh dibuka dari usia 16 sampai 35 tahun dan terbuka untuk umum gitu ya Kak ya. Jadi Betul. untuk siapapun boleh banget untuk mendaftar programnya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Hmm, oke. Nah, ini ada yang mulai nih Kak, bagaimana cara membuat pasportnya? Nah, mungkin kalau dari program Valley Funded ini pasti udah di apa sudah diurus gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kak Reza sendiri pengalamannya gimana nih Kak? Oke, ini buat teman-teman yang mungkin pertama kali keluar negeri dan belum pernah punya paspor sama sekali, itu tenang aja, karena Indonesian Net Exchange ini juga memberikan fasilitas pembuatan paspor, teman-teman. Jadi nanti teman-teman hanya konfirmasi saja ke admin bahwa teman-teman tuh belum memiliki paspor dan nanti akan dibantu oleh pihak panitia Indonesian Net Exchange. Karena kebetulan aku pribadi pun pada saat berangkat ke Malaysia dan terpilih menjadi delegasi fully funded, itu belum punya paspor sama sekali, teman-teman. Jadi aku waktu itu konfirmasi ke admin dari IYX dan alhamdulillah dibantu untuk pembuatan pasportnya. Oke, jadi untuk program ini tuh bakal dipermudah gitu ya Kak ya. Apalagi untuk program Valley Funded. Jadi semua akan dibiayain juga. Jadi untuk teman-teman semua nggak perlu khawatir nih tentang biaya. Mungkin ada pengeluaran biaya yang mungkin itu sebagai modal gitu ya Kak ya. Betul, betul sekali. Karena benefitnya pun juga banyak banget gitu. Jadi menurut
aku pribadi dan menurut Kak Reza pun pasti nggak ada yang rugi gitu ya Kak untuk mengikuti program ini. Betul sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget tanya apapun tentang Kak Reza juga karena sangat luar biasa di Kak Reza mengikuti organisasi juga di kampus gitu ya kayak sangat aktif banget. Betul. Feel free to ask, guys. Mungkin di sini ada yang nanya, Kak, Ya. Kak, gimana dengan seleksinya? Mungkin aku mau ngasih penjelasan lagi kali ya. Hmm. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang udah kelewatan mungkin mendaftar fully funded-nya. Nah, karena kebetulan di sini Indonesia Net Exchange itu membuka self funded-nya dan ketika teman-teman memiliki minat besar, boleh banget silakan bergabung dengan self funded-nya dan mungkin bisa ikut juga di batch yang selanjutnya karena Indonesia Net Exchange ini buka terus ya Katika. Jadi dia nggak hanya misal 1 tahun 1 kali, bukan. Tapi dia tuh akan ada batch-nya terus-terusan. Bahkan aku aja di bulan Maret kemarin batch 4 dan sekarang sudah batch 8, teman-teman. Jadi benar-benar Indonesia Net Exchange ini sebagai platform yang sangat bagus untuk pemuda dalam meningkatkan pengembangan dirinya, teman-teman. Nah, untuk seleksinya sendiri di fully funded itu ada tahapan administrasi, kemudian ada tahapan seleksi wawasan, ada FGD juga, baru terakhir adalah pengumuman. Jadi teman-teman di situ persiapkan saja mulai dari esainya untuk menjawab bagaimana tentang diri teman-teman gitu, kontribusi terbesar teman-teman dalam masyarakat itu apa, kemudian data diri teman-teman dan juga persiapkan pembekalan tentang wawasan nasionalisme dan juga negara tujuannya teman-teman. Kemudian riset-riset juga about SDGs-nya teman-teman. Karena di Indonesia Net Exchange ini tuh ada 4 bidang tadi. Ada economic, ada health, ada education, sama ada environmental teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa diperdalam lagi aja untuk mengikuti fully funded yang batch selanjutnya. Seperti itu Kak Tika. Nah, kabar baiknya nih Kak Reza, untuk yang program Valley Funded ini kita masih buka nih Kak. Jadi, Ah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan pendaftaran Valley Funded-nya, tenang aja karena kita masih buka sampai ke gelombang 3. Nah, untuk gelombang 2 ini masih buka dari hari ini sampai dari besok juga masih buka. Pokoknya tenang aja karena untuk program Valley Funded ini kita buka pendaftarannya masih lumayan panjang gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir. Dan itu tadi juga udah dijelaskan Kak Reza sendiri bagaimana tips agar bisa lolos gitu ya. Dan cara-caranya gimana. Gitu. Mantap. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir kali ya Kak. Apa aja sih yang perlu disiapkan dari awal sebelum acara hingga akhir sampai acara gitu? Oke, yang perlu dipersiapkan berarti ini semenjak terpilih ya Kak? Oke, sejak terpilih menjadi delegasi fully funded yang perlu disiapkan adalah yang paling utama senjata teman-teman nih. Teman-teman harus mempersiapkan berkas teman-teman termasuk paspor. Nah, karena kebetulan ke Malaysia mah kita tidak perlu pakai visa ya teman-teman. Jadi yang dipersiapkan hanya paspor saja teman-teman. Mulai dari pasportnya, kemudian data dirinya, kemudian dari Indonesia Net Exchange-nya juga akan memberikan berkas-berkas pendukung seperti LOA gitu. Nah, ketika senjata utamanya ini sudah teman-teman pegang, itu teman-teman silahkan dipersiapkan ke step yang selanjutnya, yaitu mulai dari akomodasi teman-teman nanti di sana. Kalau misalnya teman-teman ingin belanja, karena di sana tuh kita akan visit ke pusat oleh-oleh juga ya ketika kemarin tuh alhamdulillah aku visit ke Genting Island yang dimana di sini ada banyak pusat mall, kemudian ada pusat oleh-oleh juga dari makanan, dari fashion, segala macam. Nah, mungkin teman-teman ingin mempersiapkan tersebut, silakan dipersiapkan akomodasinya. Kemudian perencanaannya juga apa yang harus teman-teman bawa di sana. Dan yang paling utama pada prakegiatan tentunya teman-teman akan mengikuti berbagai Zoom meeting, teman-teman. Ada Zoom tentang jadi itu teman-teman harus mempersiapkan pertama public speaking, kemudian bagaimana cara membuat produk inovasi, kemudian bagaimana cara menentukan judul, kemudian bagaimana cara membuat presentasi, bagaimana cara membuat video inovasi gitu. Karena teman-teman di acara berlangsung, pada saat acara berlangsung juga, teman-teman tuh
tinggal pitching atau presentasi gitu, yang dimana itu dilombakan antar delegasi teman-teman. Jadi sebelum teman-teman berangkat ke negara tujuan, teman-teman akan dibentuk tim terlebih dahulu, dan tim tersebut tuh diharuskan untuk membuat sebuah inovasi, kemudian membuat videonya atau company profile teman-teman, company project. Nah, disitulah teman-teman mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman delegasi yang lain. Jadi teman-teman di situ bisa diasah nih critical thinking-nya, problem solving-nya, terus skill analisisnya dari menganalisis berbagai jurnal, dari berbagai sumber gitu, untuk menghasilkan sebuah produk inovasi yang bermanfaat tentunya dan juga mendukung SDGs teman-teman atau Sustainable Development Goals. Nah, itu sih yang harus dipersiapkan di praprogram. Kalau untuk di hari hanya pada saat acara berlangsung, teman-teman hanya perlu menyiapkan energi saja ya teman-teman. Karena di sana tuh kegiatannya super padat ya Kak Tika. Mulai dari awal itu landing di Kuala Lumpur, itu teman-teman tuh harus udah ada kegiatan, teman-teman harus pergi ke tempat A, ke tempat B gitu. Kemudian di hari kedua juga teman-teman harus visit ke universitas dan juga industri, observasi segala macam. Kemudian di hari ketiganya teman-teman mulai pitching dari apa yang sudah dipersiapkan tadi mengenai produk inovasinya gitu. Karena itu adalah momen paling apa ya, paling unik sih menurut aku di hari ketiga itu tuh teman-teman mempresentasikan apa yang sudah teman-teman buat gitu selama pra-program. Di situ teman-teman dites public speaking-nya, kemudian bagaimana cara presentasi di depan, kemudian di situ teman-teman juga bisa membuat konten ya of course sama teman-teman timnya gitu. Jadi benar hari yang sangat bagus tuh di hari ketiga sih menurutku Katika. Baru di hari keempatnya teman-teman bisa visit untuk beli oleh-oleh atau beli jajanan gitu. Dan di Indonesian Youth Exchange juga tuh apa ya, agendanya tuh menarik. Ada games yang super fun. Di situ tuh kita mengasah kedekatan kita satu sama lain antar delegasi atau game bonding ya teman-teman. Karena itu tuh benar-benar menarik. Gamenya itu bisa dibilang tidak bisa ditemukan dimanapun ya teman-teman. Jadi benar-benar seru banget, benar-benar seru banget Jadi teman-teman. penasaran. Bener-bener seru banget gitu. Kemudian visit ke University Malaya juga, top one kampus di Malaysia ya teman-teman gitu. Dan bisa capture the moment, take picture segala macam. Itu bener-bener sangat-sangat bagus. Dan di sana tuh teman-teman hanya mempersiapkan energi saja teman-teman. Seperti itu Kak Tika. Oke, keren, luar biasa banget nih penjelasan dari Kak Reza. Nah, mungkin aku izin mengingatkan lagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin mendaftar program IEX dan Valley Fund itu masih dibuka, dan nanti untuk teman-teman bisa banget coba cek IG kita, IG Indonesian Youth Exchange, bisa dibuka dulu untuk pendaftarannya. Dan untuk teman-teman semua, kalau masih ada yang bingung, boleh banget untuk bisa DM ke IG kita gitu. Jadi tidak ada yang bingung-bingung lagi nih. Dan harapannya juga teman-teman bisa bisa menjadi lebih pede gitu ya Kak untuk mendaftar gitu ya. Betul, betul, betul. Nah mungkin karena waktu kita juga terbatas dan nggak terasa udah 1 jam kita bersama, mungkin dari Kak Reza nih, ada nggak sih sepatah dua patah kata atau mungkin motivasi untuk teman-teman semuanya yang ada di sini, sehingga bisa menjadi apa ya, kayak dorongan gitu ya, dan memantapkan hatinya untuk bisa bergabung gitu Kak. Silakan. Oke, mungkin singkat aja ya Kak Tika. Sebelumnya terima kasih teman-teman karena sudah mempercayakan aku dan juga Kak Tika dan juga pihak panitia Indonesian Youth Exchange gitu. Mungkin motivasi atau kesan pesan aku ya buat teman-teman semua, yang pertama, jangan terlalu minder teman-teman. Teman-teman tuh harus niat dengan baik gitu teman-teman. Apa sih yang mau teman-teman berikan gitu. Karena pada dasarnya, pada awalnya juga, aku tuh bukan seseorang yang luar biasa teman-teman. Aku hanya seseorang yang memiliki ambisi untuk ikut program exchange teman-teman. Nah dari ambisi tersebutlah akhirnya menjadikan aku delegasi fully funded gitu. So untuk teman-teman semua, aku rasa ya kita semua sama. Kita berada di jalan yang sama dan teman-teman semua tuh possibility-nya ada untuk menjadi delegasi fully funded. Dan dengan keseruan yang tadi udah aku jelaskan, harapannya ya teman-teman
lebih terdorong lagi untuk mempersiapkan persiapan teman-teman dalam tahapan-tahapan seleksi selanjutnya. Dan jangan minder teman-teman, percaya diri itu nomor satu, konsisten juga itu nomor satu. Jangan teman-teman kemakan omongan orang lain gitu. Pokoknya harus fokus ke depan, fokus kepada diri teman-teman. Itu kesan pesan dari aku, Kak Tika. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Reza, ini menarik banget ya. Jadi ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Kak Reza bahwa kita jangan minder gitu karena kita semua sama dan kita bisa menjadi luar biasa kalau kita ada niat gitu ya Kak untuk Betul memulai banget. gitu. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin ingin kepo kegiatan kita, masih ada pembukaan untuk pendaftaran Vali Funded maupun yang self funded. Jadi bisa dibuka aja Instagram kita. Nanti kalau masih ada yang bingung boleh di DM IG kita. Gitu ya Kak ya. Betul sekali. Teman-teman Oke. kalau mau nanya juga boleh banget DM aku ya teman-teman. Oh Feel ya, boleh. Nah, nanti boleh dikepoin nih IG Kak Reza sendiri ya, teman-teman betul, semua. betul banget. Oke. Nah, mungkin karena kita juga udah pukul 8:30 dan waktu kita terbatas, mungkin sesi live kali ini bisa kita akhiri dulu. Dan terima kasih banget Kak Reza dan juga Sobat IEX semuanya sudah hadir di live session kali ini. Sangat luar biasa banget insight yang diberikan Kak Reza gitu ya. Semoga insight yang diberikan oleh Kak Reza sharing session kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Nah, mungkin itu saja Kak ya. Terima kasih banget untuk teman-teman semuanya dan saya mohon maaf kalau misal ada salah kata yang mungkin tidak disengaja gitu ya untuk Kak Reza dan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika, Terima teman-teman. kasih Kak Reza. Dadah semuanya.